Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, ini saya Fadli Utari, biasa dipanggil Tari. Ini saya yang tadi di gerbang yang katanya mau ngobrol sama Bapak. Ya, Kenapa tadi? gini Pak, di rumah saya kadang sering kesel sama orang tua saya. Kenapa? Karena di rumah setiap saya mau berangkat ke sekolah, kan saya kan naik motor punya orang tua saya. Kebetulan orang tua saya juga dagang kan. Motor saya sering dipakai orang tua saya ke pasar dan kadang ke pasar itu suka pulangnya lewat jam 6. Nah, saya kadang sering jenuh nungguin di rumah, nungguin motor saya pulang. Nah, dari itu dibawa sama saya. Nah, di situ kan saya kalau pas mau berangkat ke sekolah itu kan harus jam 7 tuh harus sudah di sekolah. Sedangkan orang tua pulang dari pasar aja jam 6.30. Setengah 7 Pak, gitu. Dan di perjalanan pun kurang lebih karena 40 menit. Itu pun kalau misalnya macet. Jadi dari arah pasar sampai rumah jauh gitu? Lumayan jauh. Dan kadang saya suka kesal tuh Pak. Karena ya saya telat gitu. Saya berangkat sampai sekolah tuh saya telat. Ya karena motornya saya memang dipakai sama orang tua. Ya saya tahu sih itu motor yang orang tua. Tapi ya memang itu kan awalnya dikhususkan buat saya sekolah SMP. Gitu. Nah terus abis itu saya kan udah tuh motor ceritanya datang. Ini kejadian saya nih Pak waktu pas kemarin motor datang saya berangkat sampai ke sekolah saya jam 7:15. Sedangkan di sekolah saya jam 7:15 itu sudah ada pembiasaan sholat duha dan juga pembiasaan literasi. Otomatis saya sering telat dong Pak gara-gara hal begitu. Saya sering dimarahin wali kelas saya Pak. Karena telat. Oh, gitu. Tapi dari rumah, berarti dari rumah bangun jam berapa? Saya memang sering bangun tuh jam 5 pagi. Karena saya kan harus siap-siap baju gitu kan berangkat sekolah, saya bangun jam 5 pagi. Nah, otomatis saya pengen berangkat dari rumah tuh ke sekolah jam 6 Pak. Cuma karena ada kendala, ya orang tua saya ke pasar, ya hasil saya kadang berangkat jam 6.30 dan saya sampai sekolah jam 7 lewat. Sering banget saya dimarahin sama wali kelas saya. Keseringan telat. Tapi memang kamu nggak bisa bareng sama kamu, kenapa nggak bareng orang tua kamu saja ke pasar gitu? Ya sebenarnya bisa-bisa aja sih Pak, saya bareng orang tua saya ke pasar. Cuma kan pas pulangnya aksesnya susah ke rumah saya. Sedangkan rumah saya kan di pedesaan. Dari itu tuh dari desa dari kampung ke pasar aja lumayan jaraknya. Itu apalagi ke sekolah. Terus kalau mama suka pulang jam berapa? Kalau sampai rumah, kalau dari pasar? Jam 6.30. Jam setengah 7. Ya. Terus dari rumah kamu ke sekolah? Dari rumah saya ke sekolah, nah itu 40 menitan. Itu pun kalau misalkan nggak macet. Kalau misalkan macet ya paling 50 menit. Sejauh itu jauh juga ya? Lumayan Pak, lumayan jauh. Terus bagaimana kalau misalnya dia sampai masuk setelah dari rumah kamu ke sekolah bagaimana? Ya perjalanannya kadang macet Pak. Kadang yang pertama tuh macet karena memang saya kan di pedesaan dan itu juga lewat jalur utama orang-orang pada kerja mungkin kuliah pagi-pagi kan Pak ya. Tapi kadang lancar jalanan karena memang sudah agak terlalu siang ya Pak. Jadi orang-orang pun sudah berangkat ke tempat kerjanya yang lewat. Tapi tadi pagi bagaimana perjalanannya dari rumah ke sekolah? Agak macet Pak. Agak macet. Karena beruntungnya mama saya tuh pulangnya nggak terlalu siang. Dan saya berangkat emang agak pagi. Nggak macet juga itu. Iya. Karena jalur utama. Berarti sampai sekolah telat apa tidak? Tadi hampir mau telat Pak. Hampir mau telat saya sampai sekolah. Makanya bawa tadi dari gerbang ya? Iya betul. Ketemu bapak kan. Iya. Nah, kan biasanya kalau ada pembiasaan ya? Iya betul Pak. Pembiasaan. Pas kamu duduk di rutin itu kan? Ya
Ya harus kan diwajibkan Mbak, setiap siswa ya, ya mau nggak mau kan saya juga berangkat pagi mana harus ikut pembiasaan sholat duha dan tanya terus. Kalau dari hari Selasa sampai hari Kamis itu kan sering pembiasaan literasi buku, dan hari Jumatnya itu membaca Quran biasa Yasin Pak. Itu otomatis kalau apalagi hari Jumat Pak harus datang lebih awal karena bentrok juga hari Jumat kan baca Yasin masuk jam 8 gitu. Untuk di sekolah bagaimana? Di sekolah ya begitulah Pak. Kayak gitu gimana kita cerita? Ya saya kadang sering banget dijauhin sama teman-teman saya. Sebab apa? Entah ya Pak, entah saya sering dikatakan cari perhatian ke guru sama teman-teman saya. Dikatakan saya kalau misalkan nggak ngerti atau ada apa-apa saya sering tunjuk tangan buat tanya ke gurunya. Itu tuh saya sering dibilang caper gitu. Sama Teman saya hampir sekelas Pak. Saya sering dibilang cari perhatian sama guru itu. Terus pendapat kamu bagaimana? Ya pendapat saya, ya ngapain kamu ngatain saya caper dong? Saya yang benar-benar nggak ngerti, ya otomatis saya nanya dong ke gurunya. Masa iya saya nggak ngerti, saya diem aja. Apalagi pas saat ini kan, saya memang lagi pengen ngobrol, dan kebetulan ada bapak juga, dan saya otomatis ngobrol. Gitu. Ada teman yang paling usil nggak di kelas? Ada Pak, 2 orang Pak, usil sekali Pak. Kayak bagaimana misalnya? Kadang melempar-lempar kertas Pak, kena kepala saya. Terus dia juga selain itu dia sering banget dimarahin sama guru. Karena dia itu pertama dia nggak bisa diem, kedua dia memang sering bolos Pak, orang itu sering bolos. Apalagi pas pelajarannya guru, ada satu guru Pak, guru paling killer banget. Killernya bagaimana tuh maksudnya? Iya, jadi saya pengen pas pelajarannya beliau masuk ke kelas hanya diam Pak, diam keliling sana sini gitu kan, lihat ke penjuru kanan penjuru kiri gitu kan Pak. Terus tiba-tiba ngomong begini, kok ada yang masuk gitu kan, padahal ada satu murid Pak yang tidak masuk, karena kan memang dia sakit dan kalau menenangkan pelajaran itu gak pernah efektif Pak. Gak pernah, bahkan sampai teman-teman sekelas pun pelajarannya guru itu bahkan banyak yang pengen bolos. Guru itu tapi tetap kan menuntaskan kewajiban sebagai seorang guru untuk mengajar. Ya tetap sih Pak, tetap menuntaskan. Tapi di sisi itu sering telat Pak. Telat. Tapi anak-anak pernah bandel nggak? Anak-anaknya ya tadi kalau bandel sih anak laki-laki yang sering Pak. Perempuan sih tidak terlalu ya Pak ya. Paling berisik Pak. Udah biasa sih Pak. Terus bagaimana kalau kamu dalam studi pembelajaran? Pembelajaran si guru itu ya Pak. Ya kadang ngerti, kadang enggak Pak. Karena mungkin tergantung si guru itu ya Pak ya. Kadang dia tuh menerangkan materi yang memang harus sudah dipelajari. Tetapi pas nanti latihan soalnya, materi yang setelahnya dipelajari kan tidak worth it Pak dengan materi sebelumnya. Menerangkan mengulang iya, mengulang kembali padahal kan harusnya kan sudah pindah Bang. Iya. Itu Pak. Jadi seperti itu. Diulang-ulang terus, nanti minggu besok dia bilangnya kok materi ini ketinggalan loh Bu, kemarin kan ini diulang lagi, kok kita nggak bagus ini, dan guru itu malah nyalain muridnya, kenapa kamu nggak ngertiin Ibu? Ya saya bingung Pak, apalagi otomatis saya posisinya sebagai ketua kelas, saya mau ngomong apa gitu loh Pak. Tapi di sisi lain gurunya tetap kan untuk menerangkan pembelajarannya bisa dipahami atau dimengerti. Ya sedikit sih Pak, sedikit. Ya, mau nggak mau ya Pak ya, daripada memang yang metode pengajaran guru itu seperti itu. Jadi ya harus dipahami lah kita belajar. Guru yang kamu senangi siapa? Yang pertama sih guru yang metode pengajarannya itu yang gak bikin siswa boring. Apalagi zaman sekarang anak-anak muda yang memang sudah mengenal gadget ya Pak, otomatis, dan itu tuh mungkin ya metode belajar itu harus diubah Pak. Seperti apa? Keinginan kamu bagaimana? Bisa lagi dengan games.
Iya. Dengan games. Tapi kamu senang sama pelajaran apa? Saya sih, oke, saya senang pelajarannya IPS, tapi saya tidak senang dengan guru yang ngajar IPS. Kenapa? Gurunya, gurunya itu Pak, tidak ada referensi lain Pak, selain hanya di buku, buku dan buku. Kan gimana Pak? Jadi itu yang apa ya kamu bilang bosan. Iya, bingung saya Pak. Kalau misalnya sudah mau mulai pelajaran, baca ya saya sih tahu ya membaca itu kan memang penting, tapi di zaman yang sekarang seakan-akan guru tersebut itu mengabaikan teknologi Pak. Jadi kamu ingin dibarengi dengan perkembangan zaman Ya, dan ada game-game supaya tidak berhenti. ya tidak bosan gitu Pak. Kamu senang apa dalam pembelajarannya? Senang, tapi saya tidak senang dengan gurunya itu tadi. Tapi dalam metode pembelajarannya bagaimana? Untuk dia menerapkan pembelajarannya itu dan tersampaikan ke murid itu, apa kamu pahami? Ya pahami sih Pak sedikit-sedikit, karena memang dibantu dengan ada materi yang di buku yang mungkin bisa dibaca-baca juga di buku, ya makanya saya paham gitu. Terus kadang nggak, yang paling saya nggak suka ya Pak sama guru tuh, dia marah tanpa sebab, entah itu ya mungkin wajar ya Pak ya, tapi kan bagi saya kok, ya memang sih ada guru yang marah tanpa sebab, mungkin entah memang dia ada masalah, tapi kok ini kok keterusan Pak, keseringan, bingung saya Pak, gak habis pikir saya. Jadi itu membuat kamu di kelas tidak ini ya, tidak nyaman. Tidak nyaman Pak saya di kelas tuh. Tapi pasti tetap dong ada guru yang membuat kamu nyaman, atau mungkin ada guru yang selalu memberi motivasi. Ada, tapi sayangnya guru tersebut tidak mengajar di kelas saya. Ada. Tapi kamu senang. Senang Pak, saya sering. Terus misalkan kamu dengan guru tersebut dan kamu senang itu, apa pernah mengajar kamu ke kelas 7 atau kelas 8? Oh tidak Pak, saya ketemunya itu di eskul. Eskul, dan ternyata guru itu mengajar di eskul ini, dan kebetulan di eskul itu ada teman saya, dikenalin satu. Itu saya senang sama guru itu. Terus tapi kamu apa yang dulu kamu senang itu ketika dia melakukan memberi arahan atau memberi penerangan dalam motivasi biasanya berarti ya. Iya. Itu bagaimana? Ya intinya yang saya senangi dari guru itu, dia bisa menyesuaikan dengan pemikiran saya. Jadi saling tukar pikiran Ya. sama guru itu. Ya. Berarti kamu deket dong sama guru itu ya? Ya bisa dibilang dekat sih Pak. Berarti bisa membawa suasana yang baik untuk muridnya. Iya Pak. Terus bagaimana suasana di kelas dengan guru yang lain? Ya mau nggak mau sih Pak, saya juga harus menyesuaikan sama guru yang itu, yang sering ngajar saya di kelas itu. Iya, bahkan juga pas beliau lagi nerangin tuh, saya benar-benar harus cari gitu materinya di buku. Bilangnya harus membaca. Saya nggak mau ya kalian nyari materi di internet, saya nggak mau, benar-benar bilang kayak gitu Pak. Alhasil saya baca benar-benar buku. Gitu Pak. Bukannya sih saya nggak mau baca buku, tapi ya setidaknya lah Pak diselingi dengan metode yang di internet gitu, dengan pencarian-pencarian ataupun artikel yang ada di internet itu. Cuma itu dilarang sama guru tersebut. Karena karena guru itu sering berpikir kalian itu megang HP untuk hal negatif. Di luar dari pembelajaran. Iya, nah kok malah disangkut pautin Pak. Saya makin bingung itu Pak dengan guru tersebut. Terus bagaimana teman-teman sekelasnya? Teman-teman sekelas sih ya mungkin sebagian ya Pak ya, sebagian yang tadi saya bilang pas awal, mungkin memang ada yang sering menjauhi saya, tapi ada sih satu dua mah yang memang ya support. Satu sampai hanya 2 orang Pak, enggak sampai bergelombolan gitu enggak. Tapi bagaimana sekarang sudah diceritakan apakah
ada yang membuat kamu jengkel lagi atau sekarang udah mulai karena Mungkin sekarang sih sudah mulai tenang ya Pak ya, karena memang aturan sekolah yang ketat. Aturan sekolah itu betul. jadi berarti nanti kedepannya bisa lebih apa ya, semangat lagi Harus walaupun mungkin teman belum bisa menyesuaikan dengan kondisi kamu. Tidak semuanya berarti bisa menerima. Iya betul. Terus untuk orang tua kamu ya, Oh iya, orang tua saya. orang tua kamu ya mungkin kamu bisa diobrolin sama orang tua kamu untuk masalah motor ya, masalah motor. Iya, motor saya. Bisa diobrolin lah sama kamu sama orang tua kamu supaya tidak datang telat, tidak datang telat lagi dan kamu tidak dimarahi sama wali kelas kamu. Saya Pak, iya saya dimarahin. Tapi kamu udah tahu belum wali kelas kamu? Kalau kamu telat karena motor itu sering sama orang tua. Wali kelas saya nggak pernah tahu sih Pak, nggak pernah tahu keadaan saya di rumah. Iya pasti dong. Ya mungkin saya juga mau cerita pun segan, takut saya Pak. Karena sering marah. Ya. Tapi harus tetap harus ada kamu dengan wali kelas kamu untuk mengobrol supaya tidak ada miskomunikasi. Ya iya sih Pak, tapi saya bingung Pak. Ini loh Pak, kalau misalkan saya ngobrol sama wali kelas saya, belum tentu wali kelas saya itu percaya Pak apa saya ngobrolin. Karena kebanyakan di kelas-kelas saya itu orang yang sering telat, yang banyak alasan itu Pak, dan ternyata main dulu ke rumah temannya itu Pak. Jadi ya mungkin ya memang mewaspadai gitu ya, apakah kenapa dan saya nggak tahu. Saya takut terjadi hal seperti itu Pak, makanya saya tuh nggak pernah cerita, karena saya takut. Tapi yang baiknya yang tadi kamu sudah bilang harus dikomunikasikan dengan wali kelas untuk masalah kamu datang sering terlambat. Ya seperti itu. Ya. Dan untuk kedepannya bisa lebih memposisikan di kelas untuk beradaptasi dalam kelas, suasana kelas yang mungkin teman-temannya kurang mendukung. Iya Pak. Tapi tetap pasti namanya teman pasti tidak semuanya. Iya. Di sisi lain sih Pak, saya juga masih bingung Pak. Kan saya sudah kelas 9 Pak. Saya tuh benar-benar masih takut akan nilai saya Pak. Saya selalu terpikiran aja sama nilai saya yang mungkin yang memang tidak setinggi nilai orang-orang di luar sana, yang mungkin bahkan nilainya sampai 90. Jadi saya tidak mungkin, saya takut aja, saya takut nilai saya itu tidak memuaskan Pak. Apalagi memang ekspektasi saya, rencana saya pengen masuk jalur prestasi. Untuk ke jenjang yang lebih di seperti SMA berarti ya? SMA. Lu SMA atau SMK? Saya pengen SMA sih Pak. SMA? Iya. SMA swasta atau negeri? Impian saya sih pengennya negeri, pasti negeri Pak. Berarti harus ada planning dari sekarang. Nah iya. Perbaiki nilai. Nah, terus apa lagi selain ingin masuk SMA? Saya pun pengen kuliah Pak, cita-cita saya. Itu nanti setelah SMA. Iya. Kamu mau ambil jurusan apa nanti kalau dari sini? Pengennya ya Pak, mungkin ini baru rencana ya kan, saya juga kan nggak tahu ya kedepannya seperti apa. Saya sih pengen, yang pertama sih pengen ilmu hukum, terus mungkin ada ilmu komunikasi dan juga mungkin psikolog. Ya sudah. Berarti tadi permasalahannya masalah waktu. Ya waktu. Yang kedua balik kelas juga ya. Ini adalah guru yang kurang memahami. Iya betul Pak. Tapi untuk kedepannya mungkin kita ngobrol lagi untuk masalah pembahasan ini. Iya Pak. Ya supaya ada jalan solusinya. Iya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau diceritakan kembali? Ya mungkin
untuk hari ini cukup sih Pak. Cukup. Enak. Berarti sekarang masuk kelas. Masuk kelas, belajar yang benar, yang rajin. Oh iya, Ya. baik Pak. Ya, terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Sama-sama. Saya pamit ke kelas dulu ya Pak. Iya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.